Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fisiologi dan teknologi buah anggur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 10 yaitu Regita Pramesti dengan NIM A1C019003, Tri Utami Ulumi dengan NIM A1C019005, Rohania dengan NIM A1C019011, saya sendiri Yaya Fajria dengan NIM A1F019002, Vida Silvia Hilma dengan NIM A1F019010, dan Dwi Febrianti dengan NIM A1F019011. Fisiologi buah anggur. Buah anggur termasuk ke dalam tanaman perdu merambat yang mempunyai ciri arah tumbuh batang memanjat, sedangkan arah tumbuh cabangnya membelit. Selanjutnya, buah anggur termasuk ke dalam buah non-klimaterik. Maksud dari buah non-klimaterik yaitu buah-buahan yang setelah dipetik tidak dapat mengalami proses pematangan, namun langsung mengalami proses pembusukan. Buah anggur mempunyai laju respirasi yang sedang dan mudah mengalami kerusakan. Selanjutnya, ciri-ciri buah anggur yang siap dipanen antara lain: yang pertama, terjadinya perubahan warna buah. Yang kedua, buah anggur mempunyai tekstur yang kenyal dan buah anggur mudah lepas dari tangkainya. Fisiologi. Ada beberapa kandungan yang terdapat di dalam buah anggur, antara lain: yang pertama, vitamin C. Vitamin C mempunyai fungsi yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, ada vitamin B1, B2, dan B3. Pada vitamin B1 mempunyai fungsi yaitu menjaga sistem saraf agar tetap sehat. Pada vitamin B2 mempunyai fungsi untuk menjaga kulit agar tetap sehat. Dan pada vitamin B3 mempunyai fungsi yaitu mengubah makanan menjadi energi. Selanjutnya ada kalori. Kandungan kalori di dalam buah anggur termasuk rendah, sehingga sangat cocok untuk program diet. Selanjutnya ada karbohidrat, selanjutnya kalsium dan fosfor yang bermanfaat agar tulang tetap sehat, dan yang terakhir ada serat yang berfungsi untuk memperlancar proses pencernaan. Penanganan pasca panen buah anggur. Penanganan pasca panen sangat menentukan kualitas buah. Penanganan pasca panen pada buah anggur meliputi pengumpulan, sortasi, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan. Yang pertama adalah pengumpulan. Anggur dikumpulkan pada tempat yang strategis dan tidak boleh ditumpuk karena dapat merusak buah yang ada di bawahnya. Dan yang paling penting adalah bedak yang menempel pada buah anggur tidak boleh hilang karena berfungsi untuk menjaga kualitas buah. Yang kedua yaitu sortasi. Sortasi dilakukan dengan memisahkan anggur yang berkualitas dengan anggur yang rusak pada saat pasca panen. Sortasi umumnya dilakukan berdasarkan besarnya tandan dan tingkat kematangan buah anggur. Tujuan lain dari sortasi adalah untuk memisahkan buah yang masih muda dari satu tandan supaya nantinya terjadi keseragaman. Yang ketiga adalah penyimpanan. Proses mengawetkan buah anggur untuk sampai ke konsumen harus dilakukan secara benar untuk menghindari pembusukan yang cepat. Biasanya, penyimpanan buah anggur diletakkan dalam ruang pendingin untuk mengurangi laju penguapan. Teknik penyimpanan lain adalah dengan menggantung buah anggur pada tempat sejuk dan terangini. Yang terakhir adalah pengemasan dan pengangkutan. Anggur dikemas dengan menggunakan keranjang bambu dilapisi kertas karton. Namun, cara ini kurang baik karena dapat merusak buah. Cara yang lebih baik adalah dengan menggunakan kotak kayu yang diisi dengan serbuk gergaji sehingga kerusakan buah dapat diminimalisir pada saat pengangkutan nanti. Selanjutnya adalah umur simpan. Buah anggur memiliki umur simpan yang cukup singkat, di mana ia akan mengalami penyusutan kualitas setelah disimpan selama 3-6 hari pada suhu ruang. Hal tersebut terjadi karena difusi gas ke dalam dan keluar buah melalui inti sel di permukaan dan akan dihambat oleh lapisan lilin yang terdapat di permukaan, di mana lapisan lilin tersebut akan berkurang pada saat proses pencucian
yang dilakukan saat penanganan pasca panen. Pemanfaatan buah anggur. Buah anggur biasanya diolah menjadi jus buah, kismis, dan selai, di mana pembuatan jus buah dan selai hampir sama seperti pembuatan jus buah dan selai pada umumnya. Sedangkan pembuatan kismis dilakukan dengan cara pengeringan pada oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3 hari. Baik, saya Dwi akan menjelaskan tentang pembahasan metode pengawetan buah anggur. Metode yang dilakukan dimaksudkan agar buah anggur yang telah dipanen bisa memiliki masa simpan yang lebih lama, sehingga kerugian akibat kerusakan dari buah anggur bisa diminimalisir. Metode pengawetan buah anggur bisa dilakukan baik dari penyimpanan maupun dari segi pengemasannya. Metode yang pertama yaitu penyimpanan secara langsung. Setelah buah disortasi, ditempatkan pada ventilasi yang baik. Hal ini agar sirkulasi udara baik. Buah anggur yang disimpan pada ruangan terbuka dapat bertahan kurang lebih selama 5-7 hari. Metode yang kedua yaitu penyimpanan pada temperatur dingin. Buah anggur disimpan pada suhu sekitar 0,6 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Penyimpanan pada suhu rendah akan memperlambat laju respirasi, sehingga jika laju respirasi dihambat, pembusukan atau pematangan buah juga menjadi lebih lama, sehingga memperpanjang masa umur simpan buah. Penyimpanan buah anggur pada suhu rendah ini dapat memperpanjang masa simpan buah anggur hampir sekitar 3-6 bulan. Metode pengawetan buah anggur yang ketiga yaitu pengaplikasian edible coating. Pengaplikasian edible coating yang diterapkan berbahan dasar saripati biji durian. Pengaplikasian edible coating dapat mempertahankan mutu fisik dan kimia buah anggur pada suhu ruang maupun refrigerasi. Pada suhu ruang, buah anggur dengan edible coating mampu bertahan hingga 18 hari. Dan pada suhu refrigerasi, buah anggur mampu bertahan sekitar 30 hari. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, buah anggur termasuk buah non-klimaterik yang umumnya mempunyai sifat mudah rusak atau perishable. Kerusakannya karena tidak tahan lama jika disimpan pada suhu ruangan. Metode untuk menjaga kualitas buah anggur yaitu dengan penyimpanan pada temperatur rendah dan pengemasan dengan mengaplikasikan edible coating yang dinilai dapat memperpanjang umur simpan buah anggur dengan meminimalkan kerusakan yang diakibatkan perubahan secara fisik, kimia, dan biologi. Serta dalam proses distribusi dapat menggunakan karton bersekat dan berventilasi. Selain itu juga dapat dikemas dengan menggunakan peti kayu atau keranjang plastik yang sudah dilapisi oleh serpihan kertas. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.